itu, itu saya merasa banget itu dia ada di belakang saya. Merasa banget. Saya merasa banget, dan yang kurang ajar banget, bukannya kurang aja, nggak ngerti juga. Kok dia ngagetin saya tuh, Bang Ipang mungkin tahu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ipang Maesa Putra di segmen Pok Meri, Pojok Misteri. Tim gue sekarang udah mendatangkan seorang narasumber. Dia ini seorang karyawan swasta dan mempunyai pengalaman horor di tempat dia bekerja. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita, Bang Kiki. Bang, gimana kabarnya Bang? Baik, Bang Ipang, baik. Ya, katanya banyak hal-hal kejadian mistis nih di tempat abang kerja ya? Benar Bang. Nih penonton kita mau dengar kayak gimana sih kejadian serem yang abang alami nih di tempat kerja? Ya, jadi itu saya bekerja itu kejadian di kurang lebih tahun 98 ya Bang Ipang ya. Itu saya kerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Jadi kalau saya lihat tempat itu bersih ya, namanya perusahaan ya kelas menengah ke atas lah, bener ini ya, bagus gitu namanya, gedung ternama juga. Tapi nggak nyangka ternyata hal mistis itu nggak mengenal tempat bersih ya Bang ya. Iya. Dimanapun, nah mereka itu selalu ada. Ya. Itu kalau boleh tahu tuh Bang, bekerjaannya abang nih di bagian apa nih? Jadi saya output barang. Oh, input output barangnya. Iya. Checking kalau barang keluar apa aja gitu. Iya. Oke. Itu ada 3 shift saya itu di perusahaan itu Bang. Ada masuk pagi, sore, sama malam. Iya, jadi setelah saya udah dikasih job desk saya dan partner saya bekerja itu di lantai 12 Bang Ipang. Oh, lantai 12. Lantai 12, jadi itu selalu kalau udah malam itu semua pintu dikunci. Jadi kalau saya mau ke toilet, saya harus nelpon dulu ke lantai 10 karena security di gedung itu stay-nya di lantai 10. Lantai 10. Ya. Kalau kita mau keluar harus ngabarin security. Iya. Jadi kalau apa-apa hal yang benar-benar saya alami, takut apapun nggak bisa kemana-mana karena harus mau keluar harus nelpon dulu sampai security-nya buka pintu utama gitu Bang. Iya. Ya, yang saya benar-benar alami itu dari kejadian itu 5 hari berturut-turut tuh Bang. Wah, 5 hari berturut-turut. Iya. Jadi hari pertamanya itu yang saya alami pertama saya kirain tuh hanya saya yang merasakan ya, ternyata enggak. Dari saya ada 3 orang itu merasakan semua, dan itu atmosfernya berbeda-beda. Emangnya berapa orang tuh kalau teman abang waktu kerja itu? 1 orang, nggak ada partnernya Bang. Oh, di ruangan itu cuma sendiri? Sendiri. Di lantai 12 itu udah nggak ada orang, yang kerja malam hanya saya aja. Iya. Jadi di hari pertama itu yang saya rasakan tuh setelah melewati jam 10 malam, nah itu udah mulai berasa tuh Bang. Udah mulai berasa, pertama yang saya rasakan, saya udah merasa, wah agak ngantuk nih, bikin kopi lah Bang saya. Iya. Saya bikin kopi, nggak tahu kenapa kok. Mungkin kalau abang lihat dispenser yang galon itu Bang, kalau ada belembung-belembung air itu penguapan udara ya, biasa. Iya. Tapi ini yang lebih bikin merindingnya itu ada suara desahan orang Bang. Di dispenser itu? Di dispenser itu jelas banget. Jadi setelah belembung itu,
langsung saya mendengar suara bener-bener real itu ngedesah, jelas banget itu. Ya udah, cuma udah kewajiban saya kerja, bertanggung jawabnya saya juga. Ya saya kalau dibilang takut, merasakan takut ya manusia normal lah Bang ya. Itu desahan itu jangka waktunya lama apa cuman sekali gitu aja atau gimana? Jadi itu dia panjang. Iya. Panjang. Berulang-ulang apa cuma satu kali? Dari pas saya bikin kopi desahan itu lumayan durasinya lumayan lama juga ya. Lama juga. Makanya saya penasaran apa ini ada suara dari radio atau mesin fax atau apa. Ya, tapi yang saya rasakan kok bulu kudus saya rinding. Ya, itu yang hari pertama. Dan juga dari situ biar saya menghilangkan rasa takut, ya saya berkomunikasi. Menghilangkan rasa takut saya nih, Bang Ipang nih. Saya bilang, oh aus ya? Oh ya nggak apa-apa, habisin aja airnya. Masih banyak kok, nanti saya ganti lagi kalau memang itu galonnya habis. Habisin aja. Menghilangkan rasa takut, saya memberanikan diri untuk siapapun yang ada di situ, ya saya spontan aja gitu Bang Ipang. Itu hari pertama. Hari kedua, di situ memang security juga udah cerita. Iya. Ada cerita juga tentang hal-hal mistis yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi di hari kedua itu kalau nggak salah saya pas mau beli makan tuh Bang. Iya mau beli makan. Nah security menanyakan, pagi mau beli makan ke bawah sendiri berani? Kata security. Kata security saya bilang, oh nggak apa-apa Pak Hadi sendiri aja. Ya udahlah Bang, saya memberanikan diri. Saya nggak ada pemikiran yang aneh-aneh. Saya naik lift, itu saya dari lantai 12, saya dijemput dulu sama security. Saya karena mau makan, dibukain dulu pintu. Pintu utama dibukain sama security, ya udah. Dia bilang menyatakan saya berani, turun sendiri sampai ke bawah. Ya security itu hanya bareng sama saya di lift tuh. Di lantai 10 dia keluar security-nya. Jadi saya turun ke bawah sendiri. Kurang lebih di lantai, mendekati lantai 9 atau 8 gitu. Nah itu liftnya tahu mati lampu. Iya Bang, kalau mati lampu sih nggak total ya. Lampunya tetap lap-lip. Iya. Tapi lift berarti mati. Iya, itu berhenti, liftnya berhenti, nggak bergerak. Lampu kelap-kelip gitu Bang. Dari situ saya merasakan kok aneh gitu ya kan. Wah ini ada nggak beres nih saya. Ya udah saya tetap menghilangkan rasa takut saya tetap berkomunikasi lagi tuh Bang Ipang. Ya udah saya hanya bilang, tolong saya nggak ganggu, saya mau ke bawah, saya mau beli makan. Jangan ganggu, kita masing-masing aja. Ya, saya memberanikan diri bicara seperti itu sendiri di lift itu jam 11:30 malam. Iya. Setelah saya berbicara seperti itu, spontan tuh yang lampu kedip tadi hidup semua tuh Bang Ipang. Nah lift langsung normal lagi, turun. Itu hari kedua. Hari ketiga, nah ini nih udah mulai agak-agak ini nih, lebih berani banget. Jadi saya kerja itu memang sendiri ya di lantai 12 itu. Dan saya pelajarin dari hari ke-1, memang kejadian itu selalu di atas jam 10 Bang. Kejadiannya ya selalu di atas jam 10. Ya. Jadi pas saya lagi bekerja itu bener-bener kok ada orang gitu. Karena kan saya kan ini ya Bang di komputer, ini pintu selalu terbuka. Iya. Dan itu saya bener-bener merasakan banget itu ada orang. Bukan hanya sekali. Nah udah saya memberanikan diri, berdirilah saya dari kursi. Kursi saya bekerja. Ini apakah ada security tadi yang lagi ngontrol gitu. Biasanya kalau ada yang ngontrol dia udah nelpon saya, Ki saya mau ke atas nih gitu. Ya itu udah mulai hal-halnya udah. Jadi dari 5 hari itu yang mulai hari ketiga nih itu dari kayak orang ada yang lewat sama mesin fotokopi itu beroperasional sendiri. Iya. Hari ketiga itu tuh. Iya. Saya merasa wah kok ada yang fotokopi. Saya berdiri itu saya menuju mesin yang itu
yang mesin fotokopi itu. iya, yang berbunyi sendiri. Nah, tapi pas saya samperin mesin itu nggak ada pergerakan, tapi suaranya itu jelas banget. Pas sekarang ini posisi mesin mati. Iya. Ya udah, saya udah nggak berpikiran yang aneh-aneh, ya saya balik lagi ke tempat ruangan saya bekerja. Di hari keempat, nah ini juga ini nih, ini makin berani menampakkan dirinya itu dia. Jadi saya sama security itu masih di lobi lantai 12. Dia di pintu utama itu, Bang Ipang. Saya berarti itu harusnya pulang jam 11. 11 apa nih? Jam 11 malam. Iya. Harusnya pulang tuh jam 11. Saya harusnya pulang. Teman saya berarti yang masuk malam. Saya nunggu. Nah, ternyata saya nunggu sama security Pak Maman. Datanglah tuh teman saya dari lift keluar. Wah, udah datang. Tapi dia hanya senyum langsung menuju ke kamar mandi. Ya saya udah merasa tenang dong. Wah, udah datang nih lawan sip saya. Kamar mandi di lobi itu. Iya, jadi kalau saya mau masuk dari lift itu, kalau mau masuk ke tempat kerjaan saya, keluar dari lift langsung belok kiri. Nah, tapi kalau mau ke toilet ke kanan. Itu nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Nggak ada, hanya lewat lift itu. Kalaupun mau ke tangga darurat, itu harus dibukanya dari luar, Bang. Nggak bisa dari dalam. Nah, udah saya pikir, teman saya udah datang nih. Iya, si Sono udah datang. Dia senyum sih. Kang Maman juga melihat. Senyum, tapi langsung belok ke kanan ke arah toilet. Ya saya ngobrol dong sama Pak Maman. Kok ngobrol sampai kurang lebih ada lah 5 menitan ya kan. Tapi kok nggak ada keluar dari kamar mandi. Saya bilang, Pak Maman, saya ini nih mau langsung balik ya, nggak enak juga udah malam banget. Oh itu tadi si Harsono kemana? Belum masuk, masih di kamar mandi. Oh ya udah panggil. Ya saya sendiri ngecek ke kamar mandi. Cuman pas saya buka kamar mandi, saya udah firasatnya kok udah nggak enak. Saya panggil lah Pak Maman biar nemenin. Iya, Pak Maman karena tahu memang itu tadi ada teman saya datang Harsono. Pas dicari-cari sama Pak Maman nama saya, nggak ada itu yang namanya Harsono tadi teman saya yang menyerupai. Udah dicek tuh sama Udah dicek. Ya udah Pak Maman hanya bilang udah balik. Udah baliklah saya ke depan lift tadi. Nggak lama, kurang lebih 10 menit dari kejadian itu barulah Harsono yang aslinya datang. Ya dia nyapa, yang salam jabat tangan. Oh saya bilang, wah udah dah. Tapi cerita nggak tuh ke temannya? Kalau saya mau cerita nggak enak. Nggak enak ya? Karena Pak Maman udah ngasih isyarat ke saya juga. Jangan diceritain karena dia yang jaga malam. Nantinya dia ada pemikiran yang ya aneh-aneh atau gimana, jadi nggak nyaman lah. Makanya mungkin besok lah atau lain waktu akan saya ceritain. Berarti gitu, itu hari keempat tuh kejadian. Hari keempat itu. Udah lebih berani lagi ya. Iya, hari keempat. Diminum dulu Bang biar lebih Iya, Bang. enjoy. Oke, itu terus selanjutnya kayak gimana gitu? Di hari kelima ini lebih kompleks itu yang saya rasakan karena saya lihat kerjaan tuh lagi nggak terlalu sibuk seperti hari-hari biasa nih, Bang Ipang. Ya security menanyakan, Ki, lagi sibuk banget nggak? Oh kayaknya enggak nih, Pak. Oh ya udah sini aja, stay aja ke lantai 10. Iya, dia menawarkan saya untuk biar ada temannya juga. Saya main lah ke lantai 10 karena kerjaan saya lagi santai. Berarti turun ke tempat security itu? Saya ke lantai 10 itu udah melewati jam 12 lah, saya ingat banget ya. Itu yang security itu udah ngantuk lah karena capek ya kan. Dia tidur pulas. Saya memang belum tidur Bang Ipang. Saya belum tidur, saya merasakan kok kayaknya auranya lebih kuat di lantai 10 nih, hal-hal mistisnya yang nggak tahu. Saya padahal nggak punya ilmu yang bisa kayak gitu-gitu sih Bang Ipang. Cuma kok saya merasakan aja gitu. Merasakan aja ya. Iya. Dari situ
itu lift kalau nggak salah ada lebih dari 3 pintu ya. Liftnya 1, 2, 3 lebih. Dan itu mustahil lah. Pas saya ada di situ, lift itu kebuka semua. Berbarengan. Wah, ini ada yang aneh, bener aneh. Tapi nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Itu saya memang nggak tidur ya, saya sadar. Saya sadar. Jadi yang pas saya rasakan kebuka semua. Dari situ, nah itu yang saya merasakan banget kok. Saya kok seperti ada yang megang, banyak itu yang megang badan saya tuh. Oh, perasaan banyak. Iya, ada yang megang-megang. Wah, udahlah, saya karena saya muslim, ya saya sempat ini juga baca-baca juga lah, Bang Ipang ya. Udah, saya nggak mau banyak pikiran yang macam-macam. Wah, kayaknya ini saya harus pindah dari lantai 10. Saya lebih nyaman mendingan ke lantai 12. Ya, dari kejadian itu nggak lama saya bangunin lah security-nya. Pak, saya kayaknya mau ngontrol dulu nih ke ruangan. Takutnya ada inputan barang masuk. Saya ke lantai 12. Nah, itu ternyata masih berkelanjutan tuh. Masih berkelanjutan, Bang Ipang. Jadi dilalanya saya bekerja itu kan memang lebih lamanya tuh ngelihat barang input outputnya kan di komputer ya, Bang ya. Iya, itu sedangkan saya sendiri. Ya, saya sedang bekerja sendiri. Yang pertama saya cerita tadi itu ada yang lalu lalang itu. Itu saya merasa banget itu dia ada di belakang saya. Merasa banget. Saya merasa banget, dan yang kurang ajar banget, bukannya kurang aja, nggak ngerti juga. Kok dia ngagetin saya tuh, Bang Ipang mungkin tahu suara simbal ya, drum simbal. Iya. Nah, saya nggak habis pikir itu. Itu tuh, saya udah takut, emosi, kesel. Jadi tuh saya dikagetin dengan suara itu berdengung itu di belakang kepala saya. Terus, waduh. Langsung saya beraniin diri, sebenarnya tuh berat banget nih mau nengok begini aja, Bang. Kayaknya yang ada di begini. Nah, Iya. udah, akhirnya saya udah capek, kesel ya kan. Ya dari hari ke-1, ke-2 akhirnya saya hanya perkenalan sehari 2 hari lah. Di hari kelimanya itu udah dah. Saya langsung berdiri, memberanikan diri, saya menoleh ke belakang. Wah, kacau nih kalau kayak gini nih. Gua di sini kerja, gua nggak ganggu lo, oke lah. Ini emang bukannya waktunya kerja untuk kalau lo nilai gua manusia, harusnya manusia memang istirahat nih. Karena udah dini hari, udah menjelang dini hari ya kan. Ya gua minta maaf. Ya saya ngilangin rasa takut tuh, Bang Ipang. Saya ngomong seperti itu. Udah saya unek-unek saya keluarin semua karena saya udah nggak konsen. Itu kagetnya luar biasa, Bang. Kalau ngejantungan mah itu mah lepas itu. Masih kenceng banget itu suara, bener-bener kayak suara simbal di belakang saya persis. Nggak ada orang. Suara aja, alatnya nggak ada ya? Nggak ada. Iya, suara aja. Yang saya alamin itu, Bang. Terus setelah Bang Iki ngoceh-ngoceh gitu, ya udah mulai reda, normal lagi. Nah, itu jadi yang tadinya bulu kuduk ini udah bener-bener kepala gede segala macam. Ya udah, karena saya udah kesel, saya utarakan semua. Udah normal lagi. Dari situ di hari-hari berikutnya mungkin saya merasakannya udahlah biasa lah. Belum mau ngapain bodoh. Iya. Dan kayaknya mereka udah nih udah kayak beradaptasi aja gitu, Bang. Udah kenal. Jadi kalau kita merasa takut, dia akan merasa lebih dekat. Tapi kalau kita dengan pemikiran yang positif aja, ya udah, akhirnya tuh dia kayaknya merasa jauh, Bang. Jauh gitu ya. Iya. Tergantung bawaan kita. Iya, benar. Jadi kadang kalau dibilang halu, ada juga sih halu. Cuman kalau itu benar-benar real ya. Benar-benar real. Iya. Ya dari kitanya juga ya saya sih nanggapinnya oke lah, saya di sini bertamu. Ya, dan mikirnya karena kalau kerja di malam hari musuhnya sebenarnya ngantuk, Bang. Ngantuk sebenarnya. Musuhnya orang malam tuh ngantuk. Tapi yang ada Abang malah dikerja-kerjain terus. Iya. Mungkin dia mau lebih kenal, mau lebih dekat lagi kali. Bisa, Bang, dia makanya mau sih. mencoba untuk interaksi. Iya, tapi saya itu nggak habis pikirnya, padahal gedung itu bersih ya. Bersih, steril gitu. Bener, wangi. Ya udahlah, bener-bener
bersih lah. Ya. Berarti emang benar kata Abang, kalau berarti tempat apa yang makhluk-makhluk asal itu nggak memandang tempat itu kotor atau bersih, pasti ada gitu ya. Benar ya bang, benar. Itu yang saya alami. Oke, para pecinta pojok misteri. Tadi udah kita ngobrol-ngobrol hal-hal misteri yang mengganggu kerjaan Bang Kiki di tempat bekerja. Nanti bakalan ada lagi cerita-cerita yang lebih serem lagi, yang lebih seru lagi di episode selanjutnya. Tetap di segmen Pok Mary, Pojok Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.